Buku Borobudur True Back History. Bagian 2. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik, tidak sedang menistakan suku, ras dan agama, tapi dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62813-2132-9787. Filsafat India. Pandangan filsafat awal di India. Banyak keragaman yang dapat diketahui dari tradisi filosofi India. Secara signifikan beberapa filsafat tidak setuju satu sama lain. Filsafat India dominan merujuk pada pemahaman ortodoks agama Hindu dan pada 6 pokok yang dianggap berawal dari filsafat Hindu. Perbedaan berkisar dari keyakinan bahwa setiap individu memiliki jiwa, diri Atman, dan pada falsafah lain menegaskan bahwa tidak ada jiwa, dari aksiologis dalam kehidupan asketis hemat dengan yang hidup hedonistik, dari keyakinan dalam kelahiran kembali untuk menegaskan bahwa tidak ada kelahiran kembali. Filosofi India dominan pada konsep-konsep seperti dharma, karma, samsara, reinkarnasi, dukkha, penolakan, meditasi, dengan hampir semua dari mereka fokus pada tujuan akhir dari pembebasan individu melalui beragam praktik spiritual, moksa, nirwana. Mereka berbeda dalam asumsi tentang sifat eksistensi serta spesifik dari jalan untuk pembebasan akhir, sehingga banyak falsafah yang bertolakan satu sama lainnya. Sehingga doktrin kuno mereka banyak keragaman filosofi yang ditemukan dalam budaya kuno lainnya di India. Pemahaman utama filsafat India yang diformalkan terutama antara 1000 SM sampai abad-abad awal dari era umum. Menurut filsuf Sarvepalli Radhakrishnan, periode pengelompokan ke komposisi Upanishad dalam periode Veda kemudian, 1000 sampai 500 SM, merupakan komposisi filosofis paling awal di dunia. Persaingan dan integrasi antara berbagai falsafah itu intens selama tahun-tahun formatif mereka, khususnya antara 800 SM dan 200 Masehi. Beberapa falsafah seperti Jainisme, Buddhisme, Yoga, Saiva dan Advaita Vedanta masih berpengaruh, tetapi yang lain, seperti Charvaka dan Ajivika tidak. Falsafah kuno di India dan abad pertengahan. Teks era filsafat India termasuk diskusi yang luas pada ontologi, metafisika, Brahman, Atman, Sunyata, Anatta, adalah istilah yang dapat diandalkan dalam wacana ilmu pengetahuan epistemologi, pramanas, sistem nilai, aksiologi, dan topik lainnya. Ada beberapa pemahaman filsafat di India yaitu, heterodoks pemahaman filsafat Ramanik, Jain filsafat, Buddha filsafat, Ajivika filsafat, Charvaka filsafat, Ajnana filsafat. Dalam hal ini kita akan memaparkan dua filsafat yaitu filsafat Buddha, dan filsafat ajaran Hindu. Filsafat dan ajaran Hindu. Banyak intelektual mengklasifikasikan tradisi Hindu selama periode abad pertengahan skolastik Brahmana Sanskerta ke dalam daftar standar 6 falsafah ortodoks Astika, Darsanas, 6 filosofi, Sat Darsana, yang semuanya menerima kesaksian dari Veda Samkhya. Falsafah rasionalisme dengan dualisme dan tema ateis. Tema umum falsafah ortodoks Yoga, sebuah filosofi yang mirip dengan Samkhya tetapi hanya menerima suatu tema yang ditentukan teistik nyaya. Paham realisme menekankan analisis dan logika Vaisesika, paham naturalisme dengan tema atomistik dan terkait dengan falsafah Nyaya Purva Mimamsa, atau hanya Mimamsa. Falsafah ritualisme dengan tafsir Veda dan penekanan filologi, dan Vedanta, juga disebut Utara Mimamsa, pada tradisi Upanishad dengan banyak sub-pemahaman falsafah mulai dari dualisme ke non-dualisme. Akar Hinduisme, sejak penelitian akan Indologi dan studi Hindu bertumbuh, sejarah dan pangkal agama Hindu telah menjadi perdebatan para cendekiawan di dunia barat. Sebelumnya, tidak ada istilah Hinduisme atau agama Hindu, tetapi keberadaan tradisi Hindu seperti sekarang telah berpangkal sejak purbakala. Selain itu, para ahli sulit mendefinisikan Hinduisme karena ketiadaan seorang tokoh pendiri agama tersebut. Para cendekiawan memandang Hinduisme sebagai gabungan karakteristik dari berbagai kebudayaan atau tradisi yang ada di India. Salah satu akarnya adalah Brahmanisme atau agama Weda kuno yang merupakan hasil peleburan antara bangsa Indo-Arya dengan kebudayaan dan peradaban Harappa. Pada bahasan di bawah nanti kita akan mengetahui bahwa bangsa Arya atau kaum Saka adalah leluhur bangsa Nusantara Indonesia terdahulu. Yang membawa ajaran dharmik original, inilah yang sejarawan Barat sebut dengan ajaran Brahmanism, atau sejarawan Indonesia menyebut dan menulisnya dengan agama Siwa. Agama Siwa yang dimaksud adalah bukan Hindu India atau Buddhism, inilah ajaran leluhur bangsa Nusantara Indonesia yang hingga kini tersimpan sempurna di Bali. Di India,
Selain itu, tradisi yang mendukung perkembangan agama Hindu meliputi Sramana, Ramanik atau tradisi penolakan dari India Utara, serta kebudayaan Mesolitik dan Neolitik di India, seperti agama-agama peradaban lembah Sungai Indus, tradisi bangsa Dravida, serta tradisi dan agama lokal dari suku bangsa di India. Setelah periode Weda, antara 500 sampai 200 SM dan 300 M, pada permulaan periode Wiracarita dan Purana, atau periode praklasik, sintesis Hindu, mulai timbul, masa ketika dimasukkannya pengaruh Sramana dan Buddhisme, diiringi dengan kemunculan tradisi Bhakti ke dalam balutan Brahmanisme melalui kitab-kitab Smrti. Sintesis ini muncul di bawah tekanan perkembangan Buddhisme dan Jainisme. Selama pemerintahan dinasti Gupta, kitab-kitab Purana disusun, digunakan untuk menyebarkan ideologi keagamaan umum di tengah-tengah akulturasi yang dijalani masyarakat tribal dan buta huruf. Hasilnya adalah kemunculan Hinduisme Puranis Puranic Hinduism, yang memiliki perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan Brahmanisme sebelumnya, yang berpegang pada Dharma Sastra dan Smrti. Selama beberapa abad, Hinduisme dan Buddhisme tumbuh berdampingan sampai akhirnya memperoleh keunggulan pada abad ke-8 M. Dari India Utara, sintesis Hindu, beserta konsep pembagian masyarakat menyebar ke India Selatan dan sebagian Asia Tenggara. Hal tersebut didukung oleh sejumlah kegiatan, pengadaan permukiman bagi kaum Brahmana di kawasan yang diizinkan oleh penguasa lokal dimasukkannya atau diasimilasikannya dewa-dewi non-Weda, tidak disebut dalam Weda, yang populer, dan proses sanskritisasi, yaitu kondisi ketika orang-orang dari berbagai strata masyarakat India cenderung menyesuaikan kehidupan religius dan sosial mereka dengan norma-norma Brahmanis. Proses asimilasi tersebut menjelaskan bahwa keanekaragaman budaya keanekaragaman agama Hindu dapat dideskripsikan sebagai sebuah wadah tradisi yang memiliki sifat kompleks, bertumbuh, berhierarki, dan kadangkala inkonsisten secara internal. Agama Hindu tidak mengenal satu sistem kepercayaan yang disusun demi menyeragamkan keyakinan atau iman, namun menjadi istilah lazim yang meliputi kemajemukan tradisi keagamaan di India, menurut Mahkamah Agung India. Filsafat Buddha. Filsafat Buddha adalah sistem pemikiran yang dimulai dengan ajaran Siddhartha Gautama, Sang Buddha, atau yang tersadarkan. Buddhisme didirikan pada filosofi dasar falsafah Sramana, Ramanik, yang terpengaruhi pada paruh pertama milenium 1 SM, tapi fondasinya berisi ide-ide baru ini tidak ditemukan atau diterima oleh faham selain Sramana. Paul Williams menyatakan Buddha dan Hindu saling mempengaruhi satu sama lain dan berbagi banyak konsep, namun sekarang sulit untuk mengidentifikasi dan menggambarkan pengaruh ini. Pengaruh abad ketiga Masehi Buddha Tathagata Garbha Sutra dari Advaita Vedanta, Hindu berdasar penelitian Sarjana Gaudapada, falsafah utama jelas pemikiran dalam agama Hindu. Buddhisme menolak konsep Veda Brahman, realitas, dan Atman, jiwa, kemandirian, pada dasar filsafat Hindu. Dasar falsafah Buddhisme banyak terpengaruhi pandangan filosofis dengan sistem India lainnya, seperti keyakinan karma, hubungan sebab-akibat, samsara, ide tentang akhirat siklus dan kelahiran kembali, dharma, ide tentang etika, tugas dan nilai-nilai, ketidakkekalan dari semua hal materi dan tubuh, dan kemungkinan pembebasan spiritual, nirvana atau moksa. Falsafah utama itu yang mendasari Hindu dan Jain filsafat, dalam hal ini bagi falsafah Buddha adalah penolakan terhadap pandangan jiwa yang kekal Atman, mendukung anatta, non-self. Dua aliran utama Buddhisme yang masih ada yang diakui secara umum oleh para ahli adalah Theravada aliran para sesepuh, dan Mahayana kendaraan agung. Vajrayana, suatu bentuk ajaran yang dihubungkan dengan Siddha India, dapat dianggap sebagai aliran ketiga atau hanya bagian dari Mahayana. Theravada mempunyai pengikut yang tersebar luas di Sri Lanka, dan Asia Tenggara. Mahayana, yang mencakup tradisi, Zen, Nichiren, Shingon, dan Tiantai, Tiendai, dapat ditemukan di seluruh Asia Timur. Buddhisme Tibet, yang melestarikan ajaran Vajrayana dari India abad ke-8 dipraktikkan di wilayah sekitar Himalaya, Mongolia dan Kalmykia. Dalam Buddhisme Theravada, tujuan utamanya adalah pencapaian kebahagiaan tertinggi Nibbana, yang dicapai dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8, juga dikenal sebagai jalan tengah, sehingga melepaskan diri dari apa yang dinamakan sebagai siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Buddhisme Mahayana, sebaliknya beraspirasi untuk mencapai kebuddhaan melalui jalan Bodhisattva, suatu keadaan di mana seseorang tetap berada dalam siklus untuk membantu makhluk lainnya mencapai pencerahan. Setiap aliran Buddha berpegang kepada Tripitaka sebagai referensi utama karena dalamnya tercatat sabda dan ajaran Buddha Gautama. Pengikut-pengikutnya kemudian mencatat dan mengklasifikasikan ajarannya dalam 3 buku yaitu Sutta Pitaka, Khotbah-khotbah Sang Buddha, Vinaya Pitaka.
Peraturan atau tata tertib para beku, dan Abhidhamma Pitaka ajaran hukum metafisika dan psikologi. Seluruh naskah aliran Theravada menggunakan bahasa Pali, yaitu bahasa yang dipakai di sebagian India, khususnya daerah utara pada zaman Sang Buddha. Cukup menarik untuk dicatat bahwa tidak ada filsafat atau tulisan lain dalam bahasa Pali selain kitab suci agama Buddha Theravada, yang disebut kitab suci Tipitaka. Oleh karenanya, istilah ajaran agama Buddha berbahasa Pali, sinonim dengan agama Buddha Theravada. Agama Buddha Theravada dan beberapa sumber lain berpendapat bahwa Sang Buddha mengajarkan semua ajarannya dalam bahasa Pali, di India, Nepal dan sekitarnya selama 45 tahun terakhir hidupnya, sebelum dia mencapai parinibbana. Seluruh naskah aliran Mahayana pada awalnya berbahasa Sanskerta dan dikenal sebagai Tripitaka. Oleh karena itu istilah agama Buddha berbahasa Sanskerta sinonim dengan agama Buddha Mahayana. Bahasa Sanskerta adalah bahasa klasik dan bahasa tertua yang dipergunakan oleh kaum terpelajar di India. Selain naskah agama Buddha Mahayana, kita menjumpai banyak catatan bersejarah dan agama, atau naskah filsafat tradisi setempat lainnya ditulis dalam bahasa Sanskerta. Antara Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha memiliki kesamaan asal-usul umum yaitu digangga budaya India Utara selama apa yang disebut urbanisasi kedua, sekitar 500 SM. Mereka telah saling berpengaruh keyakinan paralel pada filsafat yang telah ada dan berjalan berdampingan, namun perbedaan juga ada ditemukan di antara keduanya. Buddhisme pernah mencapai masa keemasan di anak benua India karena didukung oleh kekuasaan kerajaan, tetapi mulai menurun setelah era Gupta, dan hampir menghilang dari India pada abad ke-11, kecuali di beberapa kantong India. Hal ini terus ada di luar India dan agama utama di beberapa negara Asia. Istilah Buddha telah muncul dalam kitab Hindu sebelum kelahiran Buddha Gautama. Dalam Vayu Purana, Sage Daksa panggilan, sebutan Dewa Siwa sebagai Buddha. Persamaan dan perbedaan. Karma, Sanskerta, dari kr akar, untuk melakukan, adalah kata yang berarti tindakan atau aktivitas dan sering menyiratkannya selanjutnya hasil, juga disebut karma pala, buah dari tindakan. Hal ini umumnya dipahami sebagai istilah untuk menunjukkan seluruh siklus sebab dan akibat seperti yang dijelaskan dalam filsafat dari sejumlah kosmologi, termasuk kesamaan dari agama Buddha dan Hindu. Karma adalah bagian sentral dari ajaran Buddha. Dalam ajaran Buddha, karma adalah disengaja langsung hasil kata seseorang, pikiran atau tindakan dalam hidup. Dalam budaya Veda Prabuddha, karma ada hubungannya dengan apakah atau tidak tindakan ritual yang benar dilakukan. Sedikit penekanan ditempatkan pada perilaku moral dalam konsepsi Veda awal. Dalam ajaran Buddha, sebaliknya, kata seseorang, pikiran atau tindakan membentuk dasar untuk karma baik dan buruk, sila kemoralan, sejalan dengan perkembangan meditasi dan kebijaksanaan. Ajaran Buddha membawa arti berbeda dari konsepsi karma Prabuddha. Dharma, Sanskerta, Devanagari atau Pali Dhamma, Devanagari, berarti hukum alam, realitas dan signifikansi dengan hubungan untuk spiritualitas dan agama mungkin dianggap jalan kebenaran tinggi. Dalam sebutan Hindu Sanatana Dharma, yang diterjemahkan sebagai Dharma yang kekal. Demikian pula, Buddha Dharma adalah sebuah sebutan untuk agama Buddha. Konsep umum Dharma membentuk dasar untuk filosofi, keyakinan dan praktik yang berasal India. 4 filsafat yang utama adalah Hindu, Buddha, Jainisme, Jaina Dharma, dan Sikhisme, Sikha Dharma, semuanya mempertahankan sentralitas Dharma dalam ajaran mereka. Kesamaan dalam simbol. Mudra, ini adalah tangan sikap simbolis mengekspresikan emosi. Penggambaran Buddha hampir selalu digambarkan melakukan mudra. Dharma Cakra, yang muncul pada bendera nasional India dan bendera keluarga kerajaan Thailand, adalah simbol Buddha yang digunakan oleh anggota dari kedua agama. Rudraksa, ini adalah manik-manik yang peminatnya, biasanya para beku, digunakan untuk berdoa. Tolak, banyak umat Hindu menandai kepala mereka dengan tolak, yang diartikan sebagai mata ketiga. Tanda yang sama adalah salah satu ciri karakteristik fisik dari Buddha. Swastika dan Sahwastika, keduanya menganggap sebagai simbol sakral. Hal ini dapat searah atau berlawanan arah jarum jam dan keduanya terlihat dalam agama Hindu dan Buddha. Sang Buddha kadang-kadang digambarkan dengan Sahwastika di dadanya atau telapak tangannya. Praktek yoga adalah erat terhubung ke keyakinan dan praktik dari kedua agama Hindu dan Buddha. Namun, ada variasi yang berbeda dalam penggunaan terminologi yoga di kedua agama ini.
Dalam agama Hindu, istilah yoga umumnya mengacu pada 8 cabang yoga sebagaimana didefinisikan dalam Yoga Sutra dari Patanjali, ditulis beberapa saat setelah 100 SM, dengan gagasan bahwa seseorang individu Atman atau jiwa, akan mengikat dengan entitas monistik yang mendasari segala sesuatu, Brahman. Yoga dalam agama Hindu juga dikenal sangat kompleks, berdasarkan pengintegrasian. Yoga mendefinisikan proses tertentu, memiliki penekanan pada pengetahuan dan praktek, yang dikenal selama ini, matang, dan sulit. Dalam Vajrayana Buddhisme Tibet, namun, istilah yoga hanya digunakan untuk mengacu pada setiap jenis latihan spiritual, dari berbagai jenis tantra, seperti Kriya Yoga atau Charya Yoga, untuk Dewa Yoga, dan Guru Yoga. Pada tahap penerjemahan awal Sutrayana dan Tantrayana dari India, Cina dan daerah lain ke Tibet, bersama dengan garis keturunan praktek sadhana, dikodifikasikan dalam Nyingmapa Canon, bahasa Sanskerta, Yana, adalah Adi Yoga, Sanskerta. Meditasi, ada berbagai terminologi umum dan deskripsi umum dari praktika meditatif yang dilihat sebagai dasar dari latihan meditasi yoga di kedua agama Hindu dan Buddha. Banyak sarjana telah mencatat bahwa konsep dhyana dan samadhi, istilah teknis yang menggambarkan tahap penyerapan meditasi, yang umum untuk praktik meditasi di kedua agama Hindu dan Buddha. Paling penting dalam konteks ini adalah ada hubungan kesamaan antara dhyana dalam Buddha Pali, jhana, dan samadhi samprajnata yoga klasik. Juga, banyak praktek Tibet, Vajrayana dengan cakra, saluran energi dalam nadi, dan kundalini, disebut tumo di Tibet. Kasta, Sang Buddha menolak perbedaan kasta dalam agama Brahmanical, dengan penahbisan semua terlepas dari kasta. Nirvana, kata nirwana, Pali, nibbana pertama kali digunakan dalam arti teknis dalam Buddhisme, dan tidak dapat ditemukan di salah satu Upanishad pra-Buddha. Hal ini dapat ditemukan dalam teks-teks Jain. Ada teks literasi kata Svarga di Borobudur bukan nirvana. Adalah bohong, ada adegan porno, di relief dasar, Borobudur, ini akal-akalan konspirasi, untuk menutup mata publik dari fakta sebenarnya tentang siapa leluhur Nusantara. Kaburkan sejarahnya lalu kuasai. Ada 12 kata, Svarga, di relief dasar Borobudur, bukan tertulis kata nirvana, atau jannah. Dan literasi kata surga adalah penyebutannya yang sudah akrab oleh bangsa Nusantara ini, membuktikan bahasa dan ajaran yang mendasarinya adalah asli milik kita bangsa Nusantara Indonesia. Literasi teks kata Svarga atau surga ini bukan dari Arab atau India. Perhatikan, ada 160 panel relief dasarnya terpublikasi dengan penamaan Karmawi Bangga. Ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawi Bangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Bernet Kemper 1970, 151 dan 1976. Relief dasar yang difoto oleh Kacepas 1890 kemudian ditutup 1891, dengan pertimbangan akan runtuh, tapi tidak ada crack yang tampil. Literasi kata tertera pada figura panelnya adalah Virupa, Mahecakya, Vyasada, Abitya, Mityarsti, Kusala, Suvarna-Varna, Caitya Vandana, Mahujaska Samadana, Susvara, Svarga, Bat TDK terbaca. Svarga, Bat TDK terbaca. Mahes, Sa Hyamadana, Cakravarti, Svarga, Mahe, Sa Hyasamavadana, Gaenta, Cakravarti, Sabdasravana, Svarga, Bogi, Prasadita, Vastradana, Svarga, Kusala Dharma Baijana, Bogi, Svarga, Pataka, Atya Bogi, Svarga, Tanah, tidak terbaca. Svarga, Catradana, Mahana, Svarga, Svarga, Puspadana, Svarga, Maladana, Bogi, Svarga. Anjali. Kata Svarga adalah kata asli Nusantara karena tidak memiliki deklinasi berupa bentuk kasus lokatif, yaitu Svas atau Svarga. Penulisan inskripsi ini tidak sesuai dengan tata bahasa Sanskerta Panini, dan mengenai deklinasi apabila kata tersebut nominatif dengan tambahan contoh pada kasus H atau Visarga. McDonnell 1954371 dan Zoetmulder 1995, 1169. Dalam sumber kutipan lontar, geguritan Bima Svarga, Svarga Loka ini difahami merupakan alam suci, kahyangan para dewa sebagai persinggahan sementara bagi orang-orang yang berjiwa baik Swarga, Svarga, Svarga Loka, Kadewan, Kayangan. Svarga Loka adalah dunia ketiga yang penuh dengan sinar cahaya dan kebahagiaan yang menjadi tempat tinggal bagi orang-orang suci. Dalam lontar Putru Pasaji, disebutkan terdapat alam para dewa-dewi, Svarga Manik.
Teks literasi, Sevarga adalah bahasa asli Nusantara, Suargo, atau Sevarga, Sevargaloka, Kadewan, Kayangan, Sevarga, yang kemudian hari terserap menjadi kata surga. Dalam eskatologi Islam, akhirat dipakai untuk mengistilahkan kehidupan setelah kematian. Jannah adalah konsep surga, sedangkan arti jannah dalam bahasa Arab adalah kebun. Tidak ditemukan teks literasi kata surga di dalam kitab suci. Di dalam Weda, dikatakan bahwa swarga adalah dunia ketiga, yang penuh sinar dan cahaya yang merupakan tempat tinggal para dewa diistilahkan swarga loka. Bhagavad Gita mengatakan, swarga merupakan persinggahan sementara. Setelah menikmati swarga yang luas, mereka kembali ke dunia. Swarga sebagai tempat kesenangan sementara, sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah bersatunya Atman, jiwa dengan Brahman, Sang Pencipta. Yang Mulia Siddhartha Gautama, menjelaskan, Buddhisme, sebagai sebuah rakit yang, setelah mengapung di atas sungai, akan memperbolehkan sang penumpangnya untuk mencapai, nirwana, nibbana, adalah kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan, nibbana tidak dapat dialami dengan memanjakan indera, melainkan dengan menenangkannya. Nibbana, bukanlah suatu tempat. Nibbana, bukanlah suatu ketiadaan atau kepunahan. Nibbana, bukanlah suatu, surga, atau sevarga. Jadi, kata surga, yang akrab di Nusantara bukan dari India atau Arab. Kata ini hasil serapan dari ajaran dan bahasa asli Nusantara yaitu sevarga, yang mewarnai India. Kata, Mahecakya, berarti, berkuasa besar, atau kaum yang mempunyai kuasa besar. Cakya, adalah caka, saka. Inilah leluhur kita. Di Nusantara tersebar ratusan prasasti berangka tahun caka, saka dan awal tahun saka bukan 78 Masehi. Cara penghitungan ini yang membuat sejarah kita hilang sebelum tahun itu dan dianggap primitif, sebelum tahun itu. Mahecakya figura Panil 43. Kata, Mahe, berarti besar atau bangsa yang besar dan kata, Sakaya, adalah kaum Caka Nusantara. Mahesakya adalah salah satu kata yang terserap ke bahasa Sansekerta yang juga digunakan dalam kitab-kitab seperti Upanishad, Veda. Dharmic original, atau, Dharma, bahasa Sansekerta, Dhamma, bahasa Pali terekam di relief dasar Borobudur dengan kata Kusala Dharma Baejana, yang mewarnai India. Dharma, berasal dari kata dasar, dar, yang berarti adalah memelihara, menegakkan, mempertahankan, melindungi yang dalam kata sifat mendapat imbuhan, melekat dengan manusianya. Dalam bahasa secara kontekstual di seluruh filsafat di India, Dharma, mengimplikasikan pada pengertian agama. Dharma disajikan sebagai konsep sentral yang digunakan untuk menjelaskan kebenaran yang lebih tinggi, atau realitas tertinggi dari alam semesta. Istilah, Dharma, Dhamma adalah istilah spiritual dan religius yang dianggap mendasari lahirnya ajaran falsafah di India. Secara harafiah kata ini yang berarti kewajiban orang benar atau jalan saleh, dalam pengertian umum istilah itu. Antonim dari Dharma adalah adharma, yang berarti tidak alami atau tidak bermoral. Konsep dasar utama, dharmic, ini ada pada Buddhism, Jainism, Hinduism juga sih di daratan India, bahkan Zoroaster. Fuana Cakapala adalah nama asli bangunan Borobudur. Literasi kata Fuana, Buana, tiga tahapan bentuk bangunan Fuana Cakapala adalah gambaran tiga alam kehidupan yang ada di dalam semesta ini, bukan kama, rupa, arupa datu versi India, sejatinya yaitu Trilaksana, disebut juga Bawanatraya. 1. Bawana Langgeng, alam kekal. 2. Bawana Drio, alam lahiriah. 3. Bawana Triya, alam rohaniyah. Moksartam Jagadita Yaka Iti Dharma. Moksa, kontemplasinya dengan laku, tapa atau topo, pengekangan diri untuk mencapai tingkat spiritual, brata, disiplin, tata cara dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan. Ini bukan patung, Buddha, tapi beliau Siddhartha Gautama mengikuti teknik kontemplasi dari leluhur kita. Jika benar bangunan ini berdasar pada ajaran yang terlahir di India, kapan dan siapa masa sebelum Islam yang membawa ke Nusantara? Peziarah Tiongkok datang ke Nusantara untuk belajar, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke sini. Fa Huan 337-422 m dan 399-414 m. Sung Yun 518-521 m. Hien Sang 602-664 m. Hui Ning 664 m 667 m. Yixing atau Yijing, tahun 671-695 m. Atisa di Pamkara Ricnana, tahun 1013 m. Ia melakukan perjalanan ke Savarnatvipa tinggal selama 12 tahun untuk belajar lalu kembali ke India, meninggal tahun 1054 di Nyetang, Tibet.
Di Indonesia pada abad 4M sampai dengan 7M, tidak ada tercatat misionaris India masuk membawa ajaran ke Nusantara, terpublikasinya. Ketika Beku Asin Jinarakhita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak, secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953. Dan mulai saat inilah terpublikasi, Borobudur menganut ajaran beraliran, Mahayana, juga Palembang dipublikasikan sebagai pusat Buddha masa lalu. Juga Rsi Markandeya adalah asli Nusantara, tertulis dalam sloka, Buana Tatwa, tentang Maharsi Markandeya. Alam kelanggengan ialah alam suwung, yang tidak mempunyai purwa, dan wasana. Prosesi kontemplasi spiritual ini tampil pada patung arca orang posisi duduk bersila Topo Broto. Kontemplasi spiritualnya, Topo. 1. Toponing jasad. 2. Toponing hawa nafsu. 3. Toponing budi. 4. Toponing suksmau. 5. Toponing cahyo. 6. Toponing gesang. Samadhi, suwung, laku, yoga adalah kontemplasi spiritual asli Nusantara. Jawa menyebut dengan Topo Broto. Tapa Brata, istilah daerah Parahyangan. Bali menyebut upasana. Kamala di Sulawesi, kalau sedang melakukannya disebut akamala. Tapo, Batagak di Sefarnatvipa. Jangan tutup, fakta, kejayaan Nusantara lama, adalah bohong. Publikasi ada adegan porno, di relief dasar Fuana Cakapala yang kini terpublikasi menjadi Borobudur. Penggunaan istilah dalam Bhagavad Gita mungkin merupakan tanda dari pengaruh Buddha yang kuat pada pemahaman Hindu. Meskipun kata, nirwana, tidak hadir di Upanishad, kata itu sendiri ada sebelum Buddha. Harus diingat bahwa nirwana adalah salah satu dari banyak hal untuk keselamatan yang terjadi dalam kitab suci Buddhis Ortodoks. Istilah lain yang muncul adalah vimoha, atau vimuti, menyiratkan, keselamatan, dan pembebasan, masing-masing. Beberapa kata yang lebih sinonim digunakan untuk nirwana dalam kitab suci Buddhis, moksha, moksa, yang berarti pembebasan, dan kevala, kaivalya, yang berarti keutuhan. Kata-kata ini diberi makna Buddha baru. Pandangan tentang falsafah antara Hindu dan Buddha dalam tabel. Pandangan falsafah. Buddhisme awal. Hindu awal, non-Sramanik. Mari kita kaji satu persatu tentang kalimat yang tertulis pada literatur yang selama ini ada. Pada data literatur yang ada selama ini untuk terjemahan prasasti Kelurak adalah. Prasasti menyebutkan tentang pembangunan gedung Buddha suci untuk rumah Manjusri patung yang berisi kebijaksanaan Buddha, Dharma, dan Sangha Trinitas sama seperti Brahma, Wisnu dan Maheshvara. Pembangunan bangunan suci ini diperintahkan oleh Raja Indra, dihormati di nama resminya Sri Sanggramadananjaya. Referensi dianggap ke dewa-dewa Hindu di kuil Buddha ini menandakan Tantrayana, Vajrayana Buddhisme. Kuil didedikasikan untuk Manjusri diidentifikasi sebagai Candi Sewu, yang terletak tidak jauh ke utara dari Candi Prambanan. Hari ini prasasti tersebut ditampilkan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, dengan nomor Inventaris nomor D44. Manjusri. Kita amati kata, Manjusri, untuk memahami arti kata tersebut kita mulai dengan kata yang sama atau identik banyak dengan kata tersebut secara umum dan populer selama ini, nanti kita akan runut pada filsafat yang mendasari kata tersebut, kemudian pengertian dasar umum kita akan hubungkan dengan kata yang dipakai pada prasasti atau bangunan suci terdahulu di Jawa dan nantinya kita akan memahami pemakaian kata Manjusri pada prasasti Kelurak. Kata, Manjusri, kita temukan di beberapa literatur antara beberapa filsafat India umumnya pada induk ajaran Manjusri yaitu yoga, samadhi atau tapa. Perlu dicatat ketiga kata itu kata yang sangat tidak asing dalam dialek lokal Nusantara. Di sini kita harus cermat karena filsafat ini ada pada kedua agama Hindu dan Buddha. Kita akan coba perlahan amati dari setiap filsafat yang mendasarinya juga tahun perkembangan dari masing-masing filsafat agama yang mendasari Hindu dan Buddha. Yoga adalah salah satu falsafah utama di India yang terdiri dari Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika Mimamsa Advait. Keterangan literatur tentang yoga ada pada Yoga Sutra, Yogayajnavalkya, Samkhya, Pravacana-bhashya. Konsep berasal yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Sebelumnya perhatikan keterangan ini, yang menjelaskan ritual atau prosesi tapa ada hampir di setiap filsafat awal yang ada di India. Kita perhatikan dalam hal ini pada agama Buddha jelas disebut dengan kata yoga konsep berasal dari falsafah samadhi, sedangkan dalam Hindu ada pada falsafah sannyasa. Pandangan falsafah. Ajivika. Buddhisme awal. Charvaka. Jainisme. Falsafah ortodoks agama Hindu. Non-Ramanik. Dalam versi Buddha.
Pada penamaan patung atau arca, Manjusri dinasti Pala India, abad ke-9 Masehi. Manjusri adalah bodhisattva terkait dengan prajna dalam Buddhisme Mahayana. Dalam Buddhisme Tibet, ia juga seorang yidam. Di bahasa Sanskerta Manjusri juga dikenal dengan nama lengkap dari Manjusri Kumarabuta, harfiah, Manjusri, masih muda, atau kurang harfiah, Pangeran Manjusri. Dalam Buddhisme Mahayana, para ahli telah mengidentifikasi Manjusri sebagai bodhisattva tertua dan paling signifikan dalam literatur Mahayana. Manjusri pertama disebut pada awal Sutra Mahayana seperti 67. Prajnaparamita Sutra dan melalui asosiasi ini sangat awal dalam tradisi ia datang untuk melambangkan perwujudan dari prajna kebijaksanaan transenden. Vajrayana Buddhisme, dalam Buddhisme Vajrayana, Manjusri adalah dewa pada aplikasi ritual meditasi, dan dianggap sebagai Buddha sepenuhnya tercerahkan. Dalam Shingon Buddhisme, dia adalah salah satu dari ketiga Buddha. Dia tokoh di banyak teks esoteris seperti Manjusri Mulakalpa dan Manjusri Namasamgiti, istrinya di beberapa tradisi adalah Saraswati. Manjusri Mulakalpa, yang kemudian diklasifikasikan dalam Kriya Tantra, menyatakan bahwa mantra yang diajarkan dalam Saiva, Garuda dan Vaisnava Tantra tampaknya lebih efektif penggambaran yang diterapkan oleh umat Buddha karena mereka semua awalnya didasarkan oleh pandangan tentang Manjusri. Sebuah contoh dari ajaran kebijaksanaan Manjusri dapat ditemukan di Saptasatika Prajnaparamita Sutra, Taiso Tripitaka 232. Sutra ini berisi dialog antara Manjusri dan Buddha di Samadhi Eka Vyuha Samadhi. Seng Yen menjadikan ajaran Manjusri untuk memasuki Samadhi secara alami melalui kebijaksanaan transenden. Kesimpulan dari Manjusri pada keterangan di atas adalah, falsafah yang mendasari ritual tapa ada pada hampir di setiap pandangan falsafah di India juga pada Hindu. Falsafah dari Manjusri adalah identik dengan ritual prosesi tapa dalam bahasa Indonesia. Proses kontemplasi spiritual untuk peningkatan kualitas manusia itu pada masa terdahulu sudah ada sebelum ada ajaran yang bernama agama di muka bumi. Proses itu adalah Topo Broto, tergambarkan pada arca stupa di situs Sangharama Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ini bukan patung tokoh agung mulia putra raja yang terlahir di tanah India. Arca dengan posisi duduk bersila ini prosesi kontemplasi leluhur bangsa Indonesia kaum Aryan, Saka, Sakaya, Cakya, tertulis di relief dasar dengan literasi kata Mahe Cakya. Tapa Brata istilah daerah Parahyangan. Jawa menyebut dengan Topo Broto. Bali menyebut Upasana. Ken Yago, Tapo, Batagak di Sevarnatvipa. Kamala di Sulawesi, kalau sedang melakukannya disebut Akamala. Moksartam Jagaditaya, kebahagiaan dunia akhirat moksa kontemplasinya, tapa atau topo, pengekangan diri untuk mencapai tingkat spiritual, brata, disiplin, tata cara dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan melalui ajaran, dharma, dhamma untuk mengenal Tuhan kemudian bersatu dalam kehendak Hyang Widi Tunggal. Itulah dharmik original. Prosesi tapa itu dalam istilah Buddha adalah yoga. Salah satu kitab yang menjelaskannya adalah Samadhi, dalam kelompok besar mazhab Buddha termasuk dalam mazhab Vajrayana. Mari kita cermati tabel tahun perkembangan Buddha khususnya Buddha Vajranaya dan daerah penyebarannya. Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa mazhab Buddhis Mahayana berkembang dari tahun 700-1200 M di daratan India, dan Buddhis yang berkembang di Asia Tenggara adalah Buddhis Theravada dianggap dimulai dari Sri Lanka dari tahun 250 SM 1200 M. Jadi faham Buddhis Vajrayana tidak pernah masuk ke Nusantara. Kepercayaan Theravada juga dipeluk oleh kerajaan etnik Thai Sukhothai sekitar 1260. Theravada lebih jauh menjadi kuat selama masa Ayutthaya, abad ke-14 sampai abad ke-18, menjadi bagian integral masyarakat Thai. Di daratan Asia Tenggara, Theravada terus menyebar ke Laos dan Kamboja pada abad ke-13. Tetapi, mulai abad ke-14, di daerah-daerah ujung pesisir dan kepulauan Asia Tenggara, pengaruh Islam ternyata lebih kuat, mengembang ke dalam Malaysia, Indonesia, dan kebanyakan pulau hingga ke selatan Filipina. Dari keterangan di atas tentang penyebaran Buddha kita sudah dapat menyimpulkan bahwa Buddha Mahayana maupun Buddha Vajrayana dalam penyebarannya terutama pada abad sebelum 1200 Masehi tidak pernah masuk ke Nusantara Indonesia. Buddha Theravada yang dalam penyebarannya yang sampai ke Asia Tenggara. Dalam keterangan literatur yang beredar tentang Manjusri di Indonesia adalah, dalam abad ke-8 Jawa selama Kerajaan Medang, Manjusri adalah dewa menonjol dihormati oleh dinasti Shailendra, dianggap menganut faham Buddhisme Mahayana. Pada Prasasti Kelurak 782, dan Prasasti Manjusrigra 792, disebutkan tentang pembangunan prasada besar bernama
Vajrasana Manjusrigra, Vajra rumah Manjusri, diidentifikasi hari ini sebagai Sewu Candi, yang terletak hanya 800 meter utara dari Prambanan. Sewu adalah candi Buddha terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Borobudur. Penggambaran Manjusri di Sailendra ini mirip dengan orang-orang dari dinasti Palagaya Nalada, Bihar. Manjusri digambarkan sebagai pria tampan muda dengan telapak tangannya tato dengan gambar bunga. Tangan kanannya menghadap ke bawah dengan telapak terbuka sementara tangan kirinya memegang utpala teratai biru. Dia juga menggunakan kalung yang terbuat dari harimau gigi taring. Mari kita cermati pengertian Manjusri yang ada di Nusantara. Kata Manjusri ada tertera pada Prasasti Manjusri, Prasasti Kelurak dan Prasasti Manjusrigra, tapi sebelumnya kita akan ulas keterangan pada kalimat di atas yang telah ditafsirkan oleh umum pada kata yang bertanda asteris dan dalam kurung bernama asteris Vajrasana Manjusrigra, Vajra rumah Manjusri, dalam kalimat lengkapnya seperti ini. Manjusri adalah dewa menonjol dihormati oleh dinasti Shailendra, dianggap menganut faham Buddhisme Mahayana. Pada Prasasti Kelurak, 782, dan Prasasti Manjusrigra 792, disebutkan tentang pembangunan prasada besar bernama Vajrasana Manjusrigra, Vajra rumah Manjusri, diidentifikasi sebagai Sewu Candi. Vajrasana Manjusrigra. Dalam Kamus Bahasa Sansekerta, Vajra, Wajra, petir. Sana, pohon sana. Pengertian lengkap Vajrasana, dapat diartikan, kilatan petir pohon sana, cahaya petir yang menerangi pohon sana, atau simbol kekuatan cahaya seperti tingginya pohon sana, bukan atau tidak sama jika diartikan dengan Vajrayana, yang diidentikan dengan salah satu pandangan dalam Buddhis, apalagi jika dikaitkan dengan Buddha Mahayana, karena kata Mahayana dan Vajrayana adalah dua pandangan filsafat Buddha. Manjusrigra, dalam Kamus Bahasa Sansekerta, gra, puncak, sangat, sedangkan untuk kata terpisah sigra berarti segera, untuk kata rumah dalam Bahasa Sansekerta adalah griya, rumah, prasada, candi, gedung, istana. Pengertian lengkap Vajrasana Manjusrigra akan lebih tepat jika diartikan bukan rumah tapi tempat suci dan tidak dituliskan kata membangun, karena pada teks sebelumnya di Prasasti Kalasan untuk nama Sailendra telah ada keterangan waktu yang telah berjalan selama 700 tahun. Sebelum kita lebih jauh mengetahui tentang Manjusri, yang akan kita telah dari Prasasti Manjusri dan Prasasti Manjusrigra yang lebih rinci dan detail, penulis mengingatkan kembali pada bahasan bagian ini yaitu bahasan tentang Prasasti Kelurak. Pengingatan dan penjelasan ini akan mendukung pengertian kita nanti pada bahasan pada Manjusri. Prasasti Kelurak adalah sebuah prasasti tanggal 704 Saka, yang ditulis dalam bahasa Sansekerta dengan skrip Pranagari, ditemukan di dekat Lumbung Kuil di Desa Kelurak terletak tidak jauh utara dari Prambanan, Jawa Tengah, Indonesia. Tulisan-tulisan di prasasti itu ditemukan dalam kondisi yang buruk dengan beberapa bagian yang tidak jelas dan tidak terbaca. Sebagai sejarawan hasil hanya bisa menerjemahkan informasi utama prasasti. Prasasti menyebutkan tentang pembangunan gedung suci untuk rumah Manjusri, patung yang berisi kebijaksanaan Buddha, Dharma, dan Sangha Trinitas sama seperti Brahma, Wisnu dan Maheshvara. Pembangunan bangunan suci ini diperintahkan oleh Raja Indra, dihormati di nama resminya Sri Sanggramadananjaya. Anggapan referensi ke dewa-dewa Hindu di kuil Buddha ini menandakan Tantrayana, Vajrayana pengaruh Buddhisme. Kuil didedikasikan untuk Manjusri diidentifikasi sebagai Candi Sewu, yang terletak tidak jauh ke utara dari Candi Prambanan. Saat ini prasasti tersebut ditampilkan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, dengan nomor inventaris nomor D44. Pada keterangan di atas yang tersebar selama ini tentang penafsiran terhadap Prasasti Kelurak terdapat kata-kata kunci antara lain, Manjusri, Vajrayana, Tantrayana, Sangha, Brahma, Wisnu, Maheshvara, Buddha, Dharma. Kita akan memaparkan 1. Manjusri, telaah lengkap setelah penjabaran di bawah ini selesai. 2. Vajrayana. 3. Tantrayana. 4. Sangha. 5. Dharma. 6. Maheshvara. 7. Brahma. 8. Candi Sewu. Nama yang disebutkan di atas kita akan rincin satu persatu. Apakah benar kata-kata tersebut mendukung klaim bahwa Wangsa Sailendra menganut ajaran Buddha Mahayana? 2. Vajrayana. Umat Buddha secara umum mengklasifikasikan diri mereka sebagai Theravada atau Mahayana. Klasifikasi ini juga digunakan oleh beberapa ahli dan merupakan salah satu penggunaan yang lazim dalam bahasa Inggris. Dua aliran utama Buddhisme yang masih ada yang diakui secara umum oleh para ahli, Theravada aliran para sesepuh, dan Mahayana kendaraan agung. Vajrayana, suatu bentuk ajaran yang dihubungkan dengan Siddha India. Vajrayana dapat dianggap sebagai aliran ketiga atau hanya bagian dari Mahayana.
Theravada mempunyai pengikut yang tersebar luas di Sri Lanka dan Asia Tenggara. Mahayana, yang mencakup tradisi tanah murni, Zen, Nichiren, Shingon, dan Tiantai, Tiandai, dapat ditemukan di seluruh Asia Timur. Buddhisme Tibet, yang melestarikan ajaran Vajrayana dari India abad ke-8, dipraktikkan di wilayah sekitar Himalaya, Mongolia dan Kalmykia. Buddha Theravada, aliran Theravada adalah aliran yang dianggap memiliki falsafah Buddha tertua yang bertahan sampai saat ini, dan untuk berapa abad mendominasi Sri Lanka dan wilayah Asia Tenggara, sebagian dari Tiongkok bagian barat daya, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Indonesia dan Thailand, dan juga sebagian Vietnam. Selain itu populer pula di Singapura dan Australia. Seluruh naskah aliran Mahayana pada awalnya berbahasa Sanskerta dan dikenal sebagai Tripitaka. Oleh karena itu istilah agama Buddha berbahasa Sanskerta sinonim dengan agama Buddha Mahayana. Bahasa Sanskerta adalah bahasa klasik dan bahasa tertua yang dipergunakan oleh kaum terpelajar di India. Selain naskah agama Buddha Mahayana, kita menjumpai banyak catatan bersejarah dan agama, atau naskah filsafat tradisi setempat lainnya ditulis dalam bahasa Sanskerta. Tiongkok merupakan negara dengan populasi Buddhis terbesar, sekitar 244 juta jiwa atau 18,2% dari total populasinya. Mereka kebanyakan adalah pengikut aliran Buddhisme Mahayana, menjadikan Mahayana sebagai aliran Buddhis yang terbesar dibandingkan tradisi lainnya. Mahayana juga dipraktikkan secara luas di Asia Timur, diikuti oleh lebih dari setengah populasi Buddhis dunia. Vajrayana, Sanskerta, secara harfiah berarti berlian kendaraan atau kendaraan, adalah tantra dalam falsafah Buddhisme. Menurut kitab suci Vajrayana, istilah Vajrayana mengacu pada salah satu dari 3 kendaraan atau jalan menuju pencerahan, 2 lainnya adalah Sravakayana, juga dikenal sebagai Hinayana, dan Mahayana. Didirikan oleh India Mahasiddha, Vajrayana adalah salah satu pandangan Buddha dalam sastra Tantra. Jadi kesimpulan tentang kata Vajrayana yang tertera pada prasasti Kelurak atau prasasti yang lain tidaklah tepat jika istilah itu dianggap sebagai pendukung untuk menunjukkan bahwa Sailendra yang tertulis pada prasasti tersebut menganut ajaran Buddha Mahayana, karena Vajrayana adalah merupakan bagian dari Mahayana, dan Buddhis Mahayana pada tahun Sailendra berkuasa tidak sampai ke Nusantara. Dalam catatan di atas ajaran Buddhis Mahayana hanya berkembang di India sebelum abad 1200 m. Buddhis Mahayana yang ke Nusantara berasal dari Tiongkok oleh Biksu I Sing yaitu pada abad 7-8 Masehi. Pada kalimat yang beredar selama ini yaitu, prasasti menyebutkan tentang pembangunan gedung Buddha suci untuk rumah Manjusri patung yang berisi kebijaksanaan Buddha, Dharma, dan Sangha Trinitas sama seperti Brahma, Wisnu dan Maheshvara. Adalah tidak tepat kata, Buddha, Dharma, dan Sangha yang dalam pemahaman Buddhis adalah berbeda pengertian dengan yang disebut sebagai Trinitas sama seperti Brahma, Wisnu dan Maheshvara. Yang ada pada pandangan Hindu. Klarifikasi selanjutnya, pada Mahayana, yang dianggap mendasari Borobudur. Mahayana, di Indonesia. Bagaimana sejarah dan penyebarannya? Kapan dan siapa, misionaris Mahayana India yang ke Nusantara? Buddhism, dengan tokohnya Siddhartha Gautama 563-483 SM. Setelah konsili Buddhis ketiga, berbagai aliran Buddhisme mulai muncul. Buddhisme Mahayana dan Theravada. Istilah Mahayana mulai muncul pada abad pertama M di India Utara, perkembangannya sampai pada abad 5 M kemudian didominasi oleh Vajrayana hingga abad 8 di India. Bagaimana dengan Nusantara? Perhatikan baik-baik, karena penjelasan ini berbeda dengan yang beredar, terpublikasi, saat ini. Beku Asinji Narakhita atau Deboan An, juga dikenal sebagai Sukong lahir di Bogor, Indonesia, pergi belajar Dhamma di Burma berbasis Theravada. Ia menjalani vipassana di Pusat Pelatihan Meditasi Mahasana Sasana Yeta, Rangoon, menerima bimbingan khusus dari Yau Nyanutara Sayadaw. Dan pada tanggal 17 Januari tahun 1955 ia kembali ke Indonesia membawa kegembiraan bagi simpatisan Buddha di Indonesia. Dia melihat sejarah dirinya yang telah diajarkan di bawah bimbingan guru-guru dari sekolah Mahayana dan Theravada. Agama Buddha tidak boleh dibagi menjadi sekte yang berbeda. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis Indonesia pada saat itu, adalah konsep ketuhanan, dalam agama Buddha yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku, Sang Hyang Kamahayanikan, ajaran leluhur bangsa Indonesia yaitu konsep Hyang Widi Tunggal, dan atas dasar inilah negara memasukkan Buddhism, menjadi salah satu agama resmi negara.
Artinya, istilah Mahayana di Indonesia itu baru terpublikasi ada setelah 1955 ketika Asin Jinarakkhita kembali ke Indonesia dan saat negara mengizinkan upacara Waisak Nasional di Borobudur tanggal 22 Mei tahun 1953. Kapan dan siapa misionaris Mahayana masa pra-Islam yang pernah ke Nusantara Indonesia terdahulu? Fakta di Nusantara pada abad 4M sampai dengan 7M, peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara Indonesia. Berdasar buku catatan perjalanan pelajar Tiongkok yang diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Lege, peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar adalah Sung Yun 1142-138 SM. Fa Huan 337-422 M. Sung Yun 2, 518-521 M. Hien, Sang 602-664 M. Huining 664-667 M. Ising 671-695 M. Fahuan 337-422 M. Dalam perjalanan ke Javad Vipa, Fahuan melihat dan mencatat bangunan dengan patung di dalamnya di samping pohon besar. Yang dilihat Fahuan ini adalah situs atau candi, Mendut. Pada tahun 399-414 M. Fahuan dalam perjalanan di Sefarnat Vipa melihat dan mencatat mengikuti Sungai Ponai, adalah Sungai Panai, Kampar, di tempat di mana para pelajar melakukan gerakan, berjalan berputar, mengelilingi tope, stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut, di tempat ini, menara, telah didirikan. Yang dilihat Fahuan ini adalah Pradaksina, Prasawiya, tawaf ritual dharmik di Muara Takus. Sung Yun 518-521 M belajar dan mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya, Saka Kesatrapas, dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 M dengan gambar, tope, adalah di stupa Muara Takus yang dilalui Equinox, bukan Sri Lanka. Pada tahun 602-664 M, Hien Sang, belajar dan mencatat apa yang dilihatnya di Sefarnat Vipa. Ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya, di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Yang dilihat Hien Sang ini adalah Pradaksina Prasawiya ritual dharmik. Huining 664-667 M melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa belajar dan menerjemahkan sebuah sutra pemahaman kehidupan setelah kematian, di Nusantara ini bernama, Sevarga, bukan Nirvana. Penterjemahan dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jenana Badra. Ising atau Yijing, tahun 671-695 M datang ke Nusantara 3 kali berangkat dari Guangzhou berlayar 20 hari, tinggal selama 10 tahun di Sriwijaya 685-695 M. Ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya 2 bulan di Malayu untuk belajar ilmu, Sabda Vidya, atau tata bahasa Sanskerta, Pancavidya, pengobatan, logika, seni, kerajinan dan ilmu mengelola batin. Atisa di Pamkara Rijnana, tahun 1013 M. Ia melakukan perjalanan ke Sriwijaya tinggal selama 12 tahun untuk belajar, lalu kembali ke India, meninggal 1054 di Nyetang, Tibet. Atisa di Pamkara Rijnana mempersembahkan banyak permata dan emas, para pengikutnya juga mempersembahkan 1 koin emas untuk masing-masing siswanya Guru Dharmakirti Suvarnatvipa. Guru Dharmakirti Suvarnatvipa mempersembahkan Buddha Rupang untuk di Pamkara dan ia menetap di Istana Payung Perak di Suvarnatvipa selama 12 tahun. Selama di sini ia tidur di lantai, di ujung kaki tempat tidur gurunya sebagai tanda penghormatan murid kepada guru. Jadi di Nusantara pada abad 4M sampai dengan 7M, peziarah Tiongkok datang untuk belajar tentang dharmik original, ajaran leluhur bangsa Nusantara disebut dengan Dharma, Dhamma, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan di Nusantara. Bahwa pra-Islam di Nusantara adalah bukan Hindu atau Buddha, raja dan kerajaannya menganut ajaran, dharmik original, ajaran leluhur bangsa Nusantara yang disebut dengan Dharma, Dhamma. Ajaran inilah yang di masa awal jauh sebelum 500 SM dipelajari di Suvarnatvipa, tergambar di Borobudur dan tersimpan sempurna di Bali yang mendasari lahirnya 3 ajaran di tanah India. Untuk mengetahuinya kita akan bahas satu persatu didahului dengan bahasan tentang apa itu Tantrayana. Tantrayana
John Woodruff, tahun 1865 sampai tahun 1936, adalah sarjana barat pertama yang serius mempelajari Tantra, yang menulis tentang Tantra di bawah nama pena Arthur Avalon dan dikenal sebagai Bapak Pendiri Studi Tantra. Tidak seperti sarjana barat sebelumnya, Woodruff menganjurkan dan mempraktikkan Tantra, meneliti dan menyajikannya sebagai sistem etika dan filosofis sesuai dengan Veda dan Vedanta. Woodruff juga berlatih Tantra dan, ketika mencoba untuk menjaga objektivitas skolastik, ia juga adalah seorang mahasiswa Hindu Tantra tradisi Siva Sakta. Perkembangan selanjutnya setelah Woodruff juga tercatat sejumlah ilmuwan mulai menyelidiki ajaran-ajaran Tantra, termasuk ilmuwan dalam perbandingan agama dan Indologi seperti Aghehananda Bharati, Mircea Eliade, Julius Evola, Carl Jung, Giuseppe Tucci dan Heinrich Zimmer. Menurut Huff Urban, Zimmer, Evola dan Eliade melihat Tantra sebagai puncak dari semua pemikiran India, bentuk paling radikal spiritualitas dan jantung budaya asli India kuno, menganggapnya sebagai agama yang ideal untuk era modern. Mereka melihat Tantra sebagai jalan yang paling transgresif dan suci. Alan Goh menyatakan, metode ibadah Jain kemungkinan besar dipengaruhi oleh ide Saktism, dan ini dibuktikan dengan diagram Tantra dari Rishi Mandala di mana Tirthankaras digambarkan. Tradisi Tantra dalam Jainisme menggunakan mantra lisan atau mantra, pada praktika ritual yang diyakini akan menyebabkan bertambah pahala dan memudahkan bagi alam kelahiran kembali. Sejatinya ajaran Tantra yang awal adalah dari Nusantara Indonesia terdahulu. Arya, adalah kaum Caka leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala, Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya, bangsa Cakya, Sakaya, Saka Aryan yang agung, disebut Sitya oleh sejarawan Eropa. Kaum Caka sudah ada lebih dahulu jauh dari 78M dari saat menaklukkan Raja Salivahana India. Angka tahun 78M ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Di masa Prasrivijaya awal Kadatuan dipimpin oleh yang bernama Candranago, ada suku, selain dari Soko utama dari ini anaknya, Tumenggung, beranak perempuan yang bersuami kepada cerdik pandai bernama Perpatiah, kemudian mempunyai anak perempuan dalam sistem kekeluargaan, matrinial, bernama Malai, Muni, Jambak dan yang bungsu bernama Pito, atau Dewi Pito. Pada masa Aditya Warman, masa setelah penjajahan Kola, dibentuklah persukuan, pada pihak laki-laki disebut Datuokpati, menjadi suku Caniago, pada pihak istri disebut Bodi Caniago, dan adiknya 4 perempuan menjadi nama suku. 1. Malai menjadi Malayu. 2. Muni menjadi Muniliang. 3. Pito menjadi Pitopang. 4. Jambak tetap. Saat Kadatuan dengan kota suci dan pusat pujanya mengalami penyerangan oleh Kola Mandala dipimpin Kola Dewa menyerang daerah Gasip, Siak dan keluarga Trakadatuan kakak dari Putih Indah Jelito ini diselamatkan ke Sebayang, Selan, Siginggi oleh Datu Sati, kini berbentuk kesultanan, masyarakatnya yang tinggal inilah sebenarnya suku yang tersebut bernama awal, Manda Ilang. Mandala atau bentuk pemerintahan dari masyarakatnya yang hilang pimpinan atau pucuk adatnya karena ditinggal, Manda Ilang, berubah menjadi Manda Liong, terbaca dan terucap kadang menjadi Manda Iliong, Manda Iliang, Manda Iling. Wilayah Kadatuan, yang kota suci, dipimpin oleh yang bernama Candranago, wilayahnya disebut Nagori, dengan bahasa Nagori, Nagari, ibu dari bahasa nasional, internasional saat itu bahasa Sansekerta, dengan pusat pujanya Mongtakui, dan pusat pemerintahannya di Bukit Katangka, di daerah wilayahnya pada radius 75 km yang kini disebut dengan Koto, yang memakai angka, yaitu 13 Koto, Kampar, 5 Koto, Tapung 6 Koto. Subayang 12 Koto, Kapur 9, Pangkalan 6 Koto, Gelugu 6 Koto, Rokan 4 Koto, Rajo 5 Selo, Andiko 44. Ada daerah di masa Prasrivijaya sebelum tahun 78 Masehi dari pusat puja di kota suci ajaran Dharmik original, Mongtakui, kini terpublikasi menjadi situs Muara Takus, jika saat ini berkendara 77 km atau 1,53 jam melewati daerah Kuok. Literasi 2 kata, Arya, dan Tantra terekam menjadi satu kata yang kini disebut daerah Aliantan. Jalan dari arah Aliantan menuju Bukit Suligi masih terdapat Goa Garuda, dan Goa Hanoman, tempat para Arya melakukan kontemplasi, samadhi, mempelajari Tantra. Disinilah di daerah Aliantan, para Arya dengan metode pembelajaran Tantra, menjadikan manusianya menjadi berkemampuan melebihi orang biasa, sakti, karena ilmu rahasia yang bernama Tantra, di kemudian hari dibawa oleh pelajar Atisa ke Tibet menjadi Tantrayana, Vajrayana Mazhab Buddhisme Mahayana.
Di Aliantan ada Raja, Fatsal, Vanua yang bernama, Datuok Suri Maharaja di Raja Indo, masyarakat lokal Aliantan sebut dengan singkat Datuk Majindo. Aliantan adalah pintu gerbang utama bagian utara untuk menuju Kota Suci, dimulai dari Siak Hulu, Pencerminan, Pantai Cermin kurang lebih 100 km untuk masuk ke pusat kota Kadatuan, harus melewati jalan yang kini disebut Timbun Tulang. Nama ini tersiar karena dahulu di kanan kiri terdapat tumpukan tulang belulang manusia. Panglima pemimpin jalan dan pintu gerbang ini bernama, Sang Hyang Datuok Panglimo Bujang Ombun, yang terkenal ganas dan menyita hartanya terhadap para pendatang yang berniat tidak baik yang akan masuk ke Kota Suci, harus melewati jalan yang kini disebut Timbun Tulang. Panglima pemimpin di Aliantan bagian dalam kerajaan, Suri Maharaja di Raja Indo, ada dua tokoh. 1. Sang Hyang Datuok Panglimo Hampuo atau disebut Panglima Campo. 2. Sang Hyang Datuok Panglimo Sikubin, dari tera ayahnya yang berada di pusat Kadatuan bernama, Sang Hyang Datuok Maharaja di Raja Sikubin, dan nama para putranya inilah yang disebut Tantra. Literasi teks Tantra berasal dari kata Tan artinya, memaparkan kesaktian, kekuatan dewa, atau bisa diartikan sebagai intisari, esensi, atau asal ajaran-ajaran ini yang kemudian berkembang di India. Ketika terjadi peperangan antara bangsa, kaum Arya melawan Dravida bangsa asli India, lahirlah, Sadasiva artinya, dia yang selalu terserap dalam kesadaran, kemudian dikenal sebagai Siva, Siwa, sumbangan terbesar kaum Arya, bagi peradaban adalah pengenalan konsep Dharma. Inilah konsep ajaran leluhur Nusantara dan kumpulan kitab tanya jawab tentang ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantra Sastra. Prinsip-prinsip Tantra terdapat dalam Nigama, sedangkan praktik-praktiknya ada dalam buku agama. Kitab-kitab yang memuat Tantrayana ada 64 di antaranya, Mahanirwana Tantra, Kularnawa Tantra, Tantra Bidana, Yogi Nirdaya Tantra. Buku-buku kuno itu hilang dan sebagian lagi tak dapat dimengerti karena tertulis dalam tulisan rahasia untuk menjaga kerahasiaan Tantra terhadap mereka yang awam. Pancama, 5M, adalah Madhya, Mamsa, Matsya, Mudra, dan Maituna. Ajaran tersebut lebih diarahkan kepada konsep karma marga, bhakti yoga, dan jenana marga, praktika Tantrayana, yaitu, maka, kama, dan pancaka, atau dikenal dengan pancama atau malima, sering disalahartikan menjadi molimo, yang buruk. 1. Mada, madya tengah artinya lebih kepada jalan tengah, tidak terlalu banyak atau kurang, tidak terlalu keras atau lemah, yang kemudian ditafsirkan menjadi mabuk minuman atau tidak sadar. 2. Mamsa, mam sama dengan aku, sa sama dengan pertiwi, tanah artinya lebih kepada memadamkan nafsu dan keinginan, mematikan semua indera, yang kemudian disalah tafsirkan menjadi mematikan hewan, memakan daging dan meminum darah. 3. Matsya, nyaman, luwes, mengalir artinya lebih kepada keluasan pergerakan, merasakan empati dan simpati, tidak kaku, dalam samadhi, yoga, disebut pranayama, yang bertujuan agar pikiran menjadi tenang dan mudah bermeditasi, yang kemudian disalah tafsirkan menjadi memakan ikan kembung beracun. 4. Mudra, bayu, tekad, jiwa, adalah penjiwaan yang mendalam, penuh tekad, pelaksanaan tindakan dan pembuktian, yang kemudian disalah tafsirkan menjadi melakukan gerak-gerik tangan dan tarian hingga lelah. 5. Maituna, persatuan, menghancurkan, yakni menyatukan pikiran kepada kosmis, menghancurkan pikiran, tenggelam kepada kehampaan, mencapai kebebasan pikiran, yang kemudian disalah artikan sebagai persetubuhan massal. Selanjutnya, Tantrayana, mempengaruhi ajaran Buddhism, aliran mazhab Mahayana yang menitik beratkan kepada usaha saling membantu antar pengikutnya dalam mencapai kebebasan jiwa yaitu, nirvana, dalam Dharmik original, ini disebut, Svarga. Tantrayana yang melebur di Mahayana disebut, Tantra Vajrayana, atau Tantra Mahayana artinya adalah ajaran Tantra berasal dari Nusantara, bukan India Tibet. Ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantrayana inilah yang dipelajari Aditya Warman untuk melawan para penyerang yang sudah sejak abad 9M ingin merebut Kota Suci. Ajaran Brahmanisme atau Dharmik original dengan pusat pujanya, Mongtakui, di masa setelah bernama Srivijaya baru bisa dikuasai oleh Raja Kola Mandala. Bersamaan dengan pulangnya pelajar dari Tibet, Atisadiphamkara Sryanana ke negerinya membawa Tantra, menjadi Tantrayana, Vajrayana mazhab Buddhisme Mahayana. Atisadiphamkara Richnana adalah nama asli, nama lainnya Otis Diponkor Srigan tokoh penyebaran Mahayana dan Vajrayana gelombang kedua ke Tibet abad ke-11, terlahir dari Prabhabati Devi dan Sri Kalyan 980 m.
Pada tahun 1013 Atisa melakukan perjalanan bersama 125 orang berlayar mengarungi samudera dan badai menuju daerah yang disebut Boga, sebuah negeri yang pada waktu tertentu jika matahari tepat di atas kepala menghasilkan efek tanpa bayangan, adalah equinox di situs Muara Takus bukan Palembang atau Sri Lanka. Dari 21 pemuda yang dikirim hampir semuanya meninggal dalam perjalanan dan hanya tertinggal 2 pemuda Rinchen Zangpo dan Legshia yang sudah menguasai bahasa Sanskerta. Sepulangnya 2 pemuda tersebut menyampaikan kepada raja bahwa yang tepat mengajar di Tibet adalah Atisa. Atisa di Pamkara Ricnana tinggal selama 12 tahun di Nusantara Sefarnatvipa belajar kepada guru besar bernama Serlingpa Dharmakirti. Atau Sefarnatvipa Dharmakirti, kembali ke negerinya mengajar di Tibet selama 3 tahun dan wafat tahun 1054 di Nyetang, Tibet. Jadi, ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantrayana adalah bagian dari konsep Dharma, yaitu, Dharmik original, konsep ajaran leluhur Nusantara Indonesia yang di kemudian hari mendasari lahir dan berkembangnya ajaran Hindu, Buddha dan Jaina di India, yang hingga kini tersimpan sempurna di Bali dan tergambar di Borobudur masa dahulu berawal di Sefarnatvipa. Jangan terbalik. Leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India. Ini fakta. Tradisi Tantra Hindu dan Buddha menyebar dengan cepat di India dan Tibet, dan dari sana ke Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Tengah. Mereka secara signifikan dipengaruhi banyak tradisi keagamaan lainnya seperti Jainisme, Sikhisme, tradisi Tibet Bon, Taoisme, dan tradisi Jepang Shinto. Kemunculan istilah Tantra dalam makna kontekstual dari kata Tantra terdapat dalam teks-teks India Rigveda 1071-9, diperkirakan oleh para sarjana ada pada periode tahun 1700 sampai tahun 1100 SM, salah satu rangkaian pandangan filosofi di India. Definisi paling awal dan eksposisi tentang Tantra berasal dari teks-teks kuno Panini, Patanjali dan sastra, ritual bahasa berorientasi difokuskan mimamsa pemahaman filsafat Hindu. Abad 5 SM Sarjana Panini di sutranya 1.4.54-55 dari tata bahasa Sanskerta, menjelaskan Tantra melalui contoh, Seva Tantra, bahasa Sanskerta, yang ia berarti independen, atau orang yangnya sendiri, menjalin, kain, tenun, promotor, praktisi. Buku Borobudur True Back History. Bagian 2 ke bagian 3. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik tidak sedang menistakan suku ras dan agama, tapi dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62813 2132 9787.